wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan materi mengenai Corporate Social Responsibility atau CSR. Nah, pertama, saya Suciati Imani. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian CSR. Kami mengambil 3 pengertian menurut para ahli. Yang pertama, menurut Nuriana, kedua, Kotler dan Nancy, 3, World Business Council for Sustainable Development. Nah, yang pertama, menurut Nuriana tahun 2005, CSR ialah sebuah pendekatan di mana perusahaan mengintegrasikan kepedulian sosial di dalam operasi bisnis mereka dan dalam interaksi mereka dengan para stakeholder berdasarkan prinsip kemitraan dan kesukarelaan. Nah, sedangkan menurut Kotler dan Nancy 2005, CSR didefinisikan sebagai komitmen perusahaan untuk meningkatkan kesejahteraan komunitas melalui praktik bisnis yang baik dan mengkontribusikan sebagian sumber daya perusahaan. Nah, yang terakhir ada dari World Business Council for Sustainable Development. Nah, CSR merupakan komitmen berkesinambungan dari kalangan bisnis untuk berperilaku etis dan memberi kontribusi bagi pembangunan ekonomi, seraya meningkatkan kualitas kehidupan karyawan dan keluarganya, serta komunitas lokal dan masyarakat luas pada umumnya. Nah, kesimpulannya, Corporate Social Responsibility atau CSR adalah tanggung jawab perusahaan terhadap masyarakat di luar tanggung jawab ekonomisnya. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan perusahaan demi tujuan sosial yang tidak memperhitungkan untung atau rugi ekonomisnya. Jadi intinya CSR ini sebagai kegiatan sosial yang harus dilakukan oleh perusahaan. Seperti itu. Nah, selanjutnya ada sejarah Corporate Social Responsibility atau CSR. Nah, istilah CSR pertama kali menyeruak atau dikenal dalam tulisan Social Responsibility of the Businessman tahun 1953. Konsep yang digagas Howard Rodman Brown ini menjawab keresahan dunia bisnis karena bisa jadi penawar kesan buruk perusahaan yang terlanjur dalam pikiran masyarakat. Nah, lebih dari itu, perusahaan dicap sebagai pemburu uang yang tidak peduli pada dampak kemiskinan dan kerusakan lingkungan. Nah, jadi pada waktu itu, pada tahun 1953, perusahaan itu memiliki kesan negatif di kalangan masyarakat. Seperti itu. Selanjutnya, nah, istilah CSR sangat marketable karena melalui CSR pengusaha tidak perlu diganggu perasaan bersalah. Ya, karena tadi masyarakat sudah memiliki kesan buruk, jadi dengan adanya CSR, jadi perusahaan itu tidak akan merasa bersalah. Karena CSR merupakan tanggung jawab aktivitas sosial kemasyarakatan yang tidak berorientasi pada profit atau keuntungan. Selanjutnya juga masih sejarah. Nah, dalam konteks global, CSR mulai digunakan sejak tahun 1970-an dan semakin populer, terutama setelah kehadiran buku Cannibals with Forks, The Triple Bottom Line in 21st Century Business tahun 1998, karya John Elkington. Nah, ini mengembangkan 3 komponen penting sustainable development, yakni economic growth, environmental protection, dan social equity yang digagas oleh The World Commission on Environment and Development atau WCID. Dalam Brundtland Report tahun 1987, Elkington mengemas CSR ke dalam 3 fokus, yaitu 3P. P pertama profit, kedua planet, dan ketiga people. Nah, jadi dengan adanya buku ini, perusahaan diharapkan tidak hanya mengutamakan profit atau keuntungan, jadi harus memikirkan tentang planet atau bumi dan juga masyarakat, dampak kepada planet dan juga masyarakat. Itu. Selanjutnya, nah di Indonesia istilah Corporate Social Responsibility atau CSR dikenal pada tahun 1980-an. Namun semakin populer digunakan sejak tahun 1990-an. Kegiatan Corporate Social Responsibility atau CSR di Indonesia dikenal dengan nama CSA atau Corporate Social Activity atau aktivitas sosial perusahaan. Kegiatan CSS ini dianggap hampir sama dengan CSR karena konsep dan pola pikirnya hampir sama. Sejak tahun 2003, Departemen Sosial tercatat sebagai lembaga pemerintah yang selalu aktif dalam mengembangkan konsep CSR dan melakukan advokasi kepada berbagai perusahaan nasional. Nah, juga pada tahun 2005,
Ikatan Akuntan Indonesia mengadakan Indonesia Sustainability Reporting Award atau ISRA, di mana ISRA ini mengadakan semacam lomba laporan terbaik mengenai aktivitas CSR. Maaf. Nah, secara umum, ISRA bertujuan untuk mempromosikan voluntary reporting CSR kepada perusahaan di Indonesia dengan memberikan penghargaan kepada perusahaan yang membuat laporan terbaik mengenai aktivitas CSR. Nah, sampai pada tahun 2007, perusahaan tambang, otomotif, dan BUMN yang mendominasi keikutsertaan dalam ISRA ini. Nah, sekian penyampaian materi dari saya. Selanjutnya akan ada dasar hukum corporate social responsibility yang akan disampaikan oleh saudara Rega. Terima kasih. Dasar hukum corporate social responsibility CSR kontroversi undang-undang perseorangan terbatas pasal 74. Indonesia adalah negara pertama di dunia yang meregulasi aktivitas CSR dalam bentuk undang-undang perseorangan terbatas atau singkatnya disebut UU PT. Pasal 74 dari UU PT yang tersembunyi 1. Perseorangan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib dilaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. 2. Tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan kewajiban perseorangan yang dianggarkan di perhitungan sebagai biaya perseorangan bukan dengan memperhatikan kepatuhan kewajaran dengan memperhatikan kepatuhan dan kewajaran. 3. Perseorangan yang melaksanakan kewajiban sebagai dimaksud ayat 1 dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 4. Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan diatur oleh peraturan pemerintah. UU nomor 25 tahun 2007 tentang penanaman modal pasal 15, 17, dan 34. Pasal 15, setiap penanaman modal berkewajiban A. Menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik. B. Melaksanakan penanggung sosial perusahaan. C. Membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal dan kepada koordinasi penanaman modal. D. Menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal. E. Mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 17. Modal perusahaan sumber daya alam yang tidak bukan wajib mengeluarkan hasil semesta untuk pemulihan isi yang menurut standar kekayaan. UU nomor 25 tahun 2007 tentang penanaman modal pasal 15 dan 30. Pasal 34. 1. Badan usaha atau usaha perseorangan sebagai yang dimaksud dalam pasal 5 tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dibentuk dalam pasal 15 dapat dikenai sanksi administrasi berupa A. Peringatan tertulis. B. Penanganan kegiatan usaha, pembentukan kegiatan usaha dan atau fasilitas penanaman modal, dan D. Dan kegiatan usaha atau fasilitas. 2. Sanksi administratif sebagai dimaksud pada ayat 1 diberikan oleh instansi, lembaga, dan berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain dikenai sanksi administrasi, badan usaha atau usaha perseorangan dikenai sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Saya akan melanjutkan yaitu tentang ruang lingkup corporate social responsibility. Di sini ada 4 poin. Yang pertama, keterlibatan perusahaan dalam kegiatan-kegiatan sosial yang berguna bagi kepentingan masyarakat luas. Kegiatan sosial ini banyak ragamnya, misalnya meminjamkan dana untuk membangun rumah ibadah, membangun prasarana dan fasilitas sosial dalam masyarakat seperti listrik, saluran air, jalan, tempat rekreasi, melakukan penghijauan, dan lain-lain. Kedua, keuntungan ekonomis. Keuntungan ekonomis dilihat sebagai sebuah lingkup tanggung jawab moral dan sosial yang sah dari suatu perusahaan. Ketiga, memenuhi aturan hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat. Perusahaan punya kewajiban dan juga kepentingan untuk menjaga ketertiban dan keteraturan sosial. Keempat, hormat pada hak dan kepentingan stakeholder atau pihak-pihak yang berkepentingan dalam kegiatan bisnis suatu perusahaan. Artinya, kegiatan bisnisnya suatu perusahaan perlu memperhatikan hak dan kepentingan pihak-pihak tersebut seperti konsumen, buruh, investor, kreditor, pemasok, penyalur, dan masyarakat setempat. Selanjutnya, tentang argumen yang menentang dan mendukung keterlibatan sosial.
Di sini ada tujuan utama bisnis. Sudah jelas bahwa tujuan utama bisnis yaitu untuk mengejar keuntungan yang sebesar-besarnya. Kedua, tujuan yang terbagi-bagi dan harapan yang membingungkan. Keberhasilan perusahaan dan bisnis modern penuh persaingan yang ketat ditentukan oleh konsentrasi seluruh perusahaan, yang ditentukan oleh konsentrasi pimpinan perusahaan. Ini akan terganggu kalau masih harus terlibat dalam berbagai kegiatan sosial yang akan menimbulkan terpecahnya perhatian mereka. Terus, biaya keterlibatan sosial. Keterlibatan sosial sebagai wujud dari tanggung jawab perusahaan malah dianggap memberatkan masyarakat. Alasannya, biaya yang digunakan untuk keterlibatan perusahaan tersebut bukan biaya yang disediakan oleh perusahaan itu, melainkan merupakan biaya telah diperhitungkan sebagai salah satu komponen dalam harga barang dan jasa yang ditawarkan dalam pasar. Terus, kurangnya tenaga terampil di bidang kegiatan sosial. Para pemimpin perusahaan tidak profesional dalam membuat pilihan dan keputusan moral. Mereka hanya profesional dalam bidang bisnis dan ekonomi. Karena itu, perusahaan tidak punya tenaga terampil yang siap untuk melakukan kegiatan-kegiatan sosial tertentu. Selanjutnya, tentang argumen yang mendukung keterlibatan sosial perusahaan. Poin pertama, kebutuhan dan harapan masyarakat yang semakin berubah. Untuk mendatangkan keuntungan, perusahaan harus peka dan tanggap terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat yang semakin berubah. Misalnya, masyarakat tidak hanya butuh barang dan jasa tertentu, melainkan barang dan jasa dengan mutu yang baik dan juga kompetitif. Demikian pula masyarakat menuntut agar barang tersebut diproduksi dengan tanpa menghargai hak dan kepentingan karyawan serta masalah lingkungan. Selanjutnya, terbatasnya sumber daya alam. Bisnis diharapkan untuk tidak hanya mengeksploitasi sumber daya alam yang terbatas demi keuntungan ekonomis, melainkan juga ikut melakukan kegiatan sosial tertentu yang terutama bertujuan untuk memelihara sumber daya alam. Karena ini juga akhirnya akan berguna bagi perusahaan tersebut, karena perusahaan tertentu akan sulit bertahan kalau sumber daya alam tertentu itu terbatas dan habis dieksploitasi tanpa dijaga kelestariannya. Selanjutnya, lingkungan sosial yang lebih baik. Bisnis mempunyai kewajiban dan tanggung jawab moral dan sosial untuk memperbaiki lingkungan sosialnya ke arah yang lebih baik. Terus, keberimbangan tanggung jawab dan kekuasaan. Jika suatu perusahaan melakukan kegiatan bisnis sampai merugikan hak dan kepentingan pihak lain, maka pemerintah yang punya tugas utama melindungi hak dan kepentingan setiap warga. Itu berarti mau tidak mau pemerintah akan menindak perusahaan tersebut, antara lain dengan mencabut izin perusahaan tersebut atau paling kurang membatasi ruang gerak kegiatan bisnis perusahaan tersebut. Poin selanjutnya, bisnis mempunyai sumber-sumber daya yang berguna. Perusahaan tidak hanya punya dana, melainkan juga tenaga profesional dalam segala bidang yang dapat dimanfaatkan atau dapat disumbangkan bagi kepentingan kemajuan masyarakat. Selanjutnya, tentang prinsip-prinsip yang harus dipegang dalam melaksanakan CSR. Prinsip pertama adalah kesinambungan atau sustainability. Ini bukan berarti perusahaan akan terus-menerus memberikan bantuan kepada masyarakat, tetapi program yang dirancang harus memiliki dampak yang berkelanjutan. Karena CSR berbeda dengan donasi bencana alam yang bersifat tidak terduga dan tidak dapat diprediksi. Itu menjadi aktivitas kedermawanan dan bagus. Prinsip kedua, CSR merupakan program jangka panjang. Perusahaan mesti menyadari bahwa sebuah bisnis bisa tumbuh karena dukungan atmosfer sosial dari lingkungan sekitar. Terus, CSR akan berdampak positif kepada masyarakat, baik secara ekonomi, lingkungan, maupun sosial. Perusahaan yang melakukan CSR mesti peduli dan mempertimbangkan sampai ke dampakannya. Prinsip keempat, dana yang diambil untuk CSR tidak dimasukkan ke dalam kos struktur
perusahaan sebagaimana budget untuk marketing yang pada akhirnya akan ditransformasikan ke harga jual produk CSR yang benar, tidak membebani konsumen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai manfaat corporate social responsibility bagi perusahaan. Di antaranya yaitu 1. Mempertahankan dan mendongkrak reputasi dan image perusahaan. Perbuatan destruktif pasti akan menurunkan reputasi perusahaan. Sebaliknya, kontribusi positif pasti akan mendongkrak image dan reputasi positif perusahaan. Image atau citra yang positif ini penting untuk menunjang keberhasilan perusahaan. Kedua yaitu layak mendapatkan social license to operate. Masyarakat sekitar adalah komunitas utama perusahaan. Ketika mereka mendapatkan keuntungan dari perusahaan, maka dengan sendirinya mereka akan merasa memiliki perusahaan. Sehingga imbalan yang diberikan kepada perusahaan adalah keleluasaan untuk menjalankan roda bisnisnya di kawasan tersebut. Ketiga yaitu mereduksi resiko bisnis perusahaan. Mengelola resiko bisnis di tengah kompleksnya permasalahan perusahaan merupakan hal yang esensial untuk suksesnya usaha. Disharmoni dengan stakeholder akan mengganggu kelancaran bisnis perusahaan. Bila sudah terjadi permasalahan, maka biaya untuk recovery akan jauh lebih berlipat bila dibandingkan dengan anggaran untuk melakukan program corporate social responsibility. Oleh karena itu, pelaksanaan corporate social responsibility sebagai langkah preventif untuk mencegah memburuknya hubungan dengan stakeholder. Keempat yaitu memperbaiki hubungan dengan stakeholder. Implementasi corporate social responsibility akan membantu menambahkan frekuensi komunikasi dengan stakeholder, di mana komunikasi ini akan semakin menambah kepercayaan stakeholder kepada perusahaan. Kelima yaitu membentangkan akses menuju market. Investasi yang ditanamkan untuk program corporate social responsibility ini dapat menjadi tiket bagi perusahaan menuju peluang yang lebih besar, termasuk di dalamnya memupuk loyalitas konsumen dan menembus pangsa pasar baru. Keenam yaitu melebarkan akses sumber daya. Track record yang baik dalam pengelolaan corporate social responsibility merupakan keunggulan bersaing bagi perusahaan yang dapat membantu memuluskan jalan menuju sumber daya yang diperlukan perusahaan. Ketujuh yaitu peluang mendapatkan penghargaan. Banyaknya penghargaan yang diberikan kepada pelaku corporate social responsibility sekarang akan menambahkan sebagai perusahaan untuk mendapatkan award. Kedelapan yaitu meningkatkan semangat dan produktivitas karyawan. Image perusahaan yang baik di mata stakeholder dan kontribusi positif yang diberikan kepada masyarakat serta lingkungan akan menimbulkan kebanggaan tersendiri bagi karyawan yang bekerja dalam perusahaan mereka, sehingga meningkatkan motivasi kerja. Materi selanjutnya yaitu model penerapan corporate social responsibility, yang mana menurut Saidi dan Abidin sedikitnya ada 4 model atau pola CSR yang diterapkan di Indonesia, yaitu 1. Keterlibatan langsung, di mana perusahaan menjalankan program CSR secara langsung dengan menyelenggarakan sendiri kegiatan sosial atau menyerahkan sumbangan ke masyarakat tanpa perantara. Untuk menjalankan tugas ini, sebuah perusahaan biasanya menugaskan salah satu pejabat seniornya. Kedua yaitu melalui yayasan atau organisasi perusahaan. Perusahaan mendirikan yayasan sendiri di bawah perusahaan atau grupnya. Model ini biasanya merupakan adopsi dari model lazim yang diterapkan di perusahaan-perusahaan di negara. Biasanya perusahaan menyediakan dana awal dan dana rutin atau dana abadi yang dapat digunakan secara teratur bagi kegiatan yayasan. Beberapa yayasan yang didirikan perusahaan diantaranya adalah Coca-Cola Company dan Yayasan Rio Tinto atau perusahaan pertambangan. Ketiga yaitu bermitra dengan pihak lain. Perusahaan penyelenggaraan CSR melalui kerjasama dengan lembaga sosial non-pemerintah
instansi pemerintah, universitas, atau media massa, baik dalam mengelola dana maupun dalam melaksanakan kegiatan sosialnya. Beberapa lembaga sosial yang bekerja sama dengan perusahaan dalam menjalankan CSR antara lain adalah PMI, Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia, Dompet Duafa, instansi-instansi pemerintah seperti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Depdiknas, Depkes, Depsos, serta perguruan-perguruan tinggi, dan juga media massa. Keempat, yaitu mendukung atau bergabung dalam suatu konsorsium. Perusahaan turut mendirikan, menjadi anggota, atau mendukung suatu lembaga sosial yang didirikan untuk tujuan sosial tertentu. Dibandingkan dengan model lainnya, pola ini lebih berorientasi pada pihak pemberian hibah perusahaan yang bersifat hibah pembangunan. Pihak konsorsium atau lembaga semacam itu yang dipercayai oleh perusahaan-perusahaan yang mendukungnya secara proaktif mencari mitra kerja sama dari kalangan lembaga operasional dan kemudian mengembangkan program yang disepakati bersama. Materi selanjutnya yaitu dapat kita lihat di sini ada gambar yang merupakan aktivitas dari program CSR. Di antaranya yaitu promosi kegiatan sosial, pemasaran terkait kegiatan sosial, pemasaran kemasyarakatan korporat, kegiatan filantropi perusahaan, pekerjaan sosial kemasyarakatan secara sukarela, dan wujud konkret dari skema besar konsep. Nah, semua aktivitas dari program CSR ini akan dijelaskan lebih detailnya oleh rekan saya. Saya akan melanjutkan materi tentang aktivitas program CSR. Nah, yang pertama itu ada promosi kegiatan sosial atau cost promotion. Dalam aktivitas CSR ini, perusahaan menyediakan dana atau sumber daya lainnya yang dimiliki perusahaan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap suatu kegiatan sosial, atau untuk mendukung pengumpulan dana, partisipasi dari masyarakat, atau perekrutan tenaga sukarela untuk suatu kegiatan tertentu. Nah, maksudnya untuk kegiatan CSR yang ini, perusahaan itu melaksanakan atau mendukung suatu kegiatan sosial tertentu. Misalkan seperti pada tahun 2006, Aqua melaksanakan program 1 liter Aqua untuk 10 liter air bersih. Nah, program ini sangat membantu masalah air bersih di daerah Indonesia Timur, seperti itu. Selanjutnya, ada pemasaran terkait kegiatan sosial atau cost related marketing. Nah, untuk aktivitas CSR yang ini, perusahaan memiliki komitmen untuk menyumbangkan persentase tertentu dari penghasilannya berdasarkan besarnya penjualan produk. Nah, untuk yang ini, jadi perusahaan itu sudah menjatah misalkan saya punya perusahaan kue, nah saya akan melaksanakan program CSR yang ini, jadi saya akan menyisihkan misalkan 5.000 dari tiap penjualan satu kue itu untuk anak-anak yatim, misalkan seperti itu. Nah, selanjutnya ada pemasaran kemasyarakatan korporat atau corporate societal marketing. Nah, dalam aktivitas CSR ini, perusahaan mengembangkan dan melaksanakan kampanye untuk mengubah perilaku masyarakat dengan tujuan meningkatkan kesehatan dan keselamatan publik, menjaga kelestarian lingkungan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, untuk aktivitas atau program CSR yang ini, jadi perusahaan itu lebih ke melaksanakan sosialisasi mengenai isu-isu tertentu, misalkan ya, kan ada PT Unilever yaitu tentang sabun Lifebuoy itu melaksanakan himbauan untuk melaksanakan cuci tangan memakai sabun, seperti itu. Selanjutnya ada kegiatan filantropi perusahaan atau corporate filantropi. Nah, dalam aktivitas CSR ini, perusahaan memberikan sumbangan langsung dalam bentuk derma atau kalangan masyarakat tertentu. Sumbangan tersebut biasanya berbentuk pemberian uang secara tunai, bingkisan atau paket bantuan, atau pelayanan secara cuma-cuma. Kegiatan filantropi biasanya berkaitan dengan berbagai kegiatan sosial yang menjadi prioritas perhatian perusahaan. Nah, maksudnya untuk programnya ini, misalkan ini, kan sekarang pada masa pandemi ini, banyak perusahaan besar yang menyumbangkan sejumlah dananya untuk berjuang melawan
virus corona ini. Misalkan ada PT Unilever kan menyumbangkan sebesar 50 miliar itu beserta bingkisan-bingkisan seperti hand sanitizer yang seperti itu. Selanjutnya ada pekerja sosial kemasyarakatan secara sukarela atau community volunteering. Nah, pada aktivitas CSR ini, perusahaan mendukung dan mendorong para karyawan, rekan pedagang eceran, atau para pemegang franchise agar menyisihkan waktu mereka secara sukarela guna membantu organisasi-organisasi masyarakat lokal maupun masyarakat yang menjadi sasaran program. Nah, kalau ini jadi karyawan-karyawan itu ikut langsung atau terjun langsung dalam kegiatan sosial. Misalkan ada contohnya PT Astra. Contohnya PT Astra Internasional itu melakukan bedah sekolah. Jadi mengajar selama 1 hari kepada siswa dan siswi SD SMP remaja di daerah Tanjung Priok, Jakarta Utara pada tahun 2010. Contohnya itu. Nah, selanjutnya yang terakhir itu ada praktik bisnis yang memiliki tanggung jawab sosial atau socially responsible business praktik. Nah, pada aktivitas CSR ini, perusahaan melaksanakan aktivitas bisnis melampaui aktivitas bisnis yang diwajibkan oleh hukum, serta melaksanakan investasi yang mendukung kegiatan sosial dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan komunitas dan memelihara lingkungan hidup. Misalkan, kalau yang ini, misalkan saya punya perusahaan, saya mempunyai perusahaan besar. Nah, kan yang diwajibkan itu hanya melaksanakan lingkungan bersih atau menyediakan lingkungan perusahaan yang bersih. Nah, tapi saya itu sekaligus melakukan daur ulang terhadap sampah-sampah yang dihasilkan oleh perusahaan saya. Nah, hal itu termasuk pada contoh CSR yang ini, seperti itu. Nah, ini tadi untuk program CSR selesai, ada 6. Selanjutnya ada reward bagi korporat yang melaksanakan CSR atau timbal balik yang dirasakan perusahaan yang sudah melaksanakan CSR. Reward-nya itu berupa non-finansial bagi perusahaan. Nah, reward non-finansial bertendensi adanya pergerakan CSR dari suatu perusahaan yang menghasilkan. Nah, ini tidak berbentuk uang, tapi berbentuk peningkatan kapasitas dan capability perusahaan tersebut secara kualitatif. Sekian penyampaian materi dari saya. Selanjutnya akan ada studi kasus. Tahu akan disampaikan oleh Teh ini. Terima kasih. Kebobrokan Freeport, pencemaran lingkungan dan pelanggaran HAM perusahaan emas terbesar Indonesia. PT Freeport Indonesia, perusahaan yang pernah terdaftar sebagai salah satu perusahaan multinasional terburuk tahun 1996, adalah potret nyata sektor pertambangan Indonesia. Keuntungan ekonomi yang dibayangkan tidak seperti yang dijanjikan. Sebaliknya, kondisi lingkungan dan masyarakat di sekitar lokasi pertambangan terus memburuk dan menuai protes akibat berbagai pelanggaran hukum dan HAM dampak lingkungan secara pemiskinan rakyat sekitar tambang. Untuk selanjutnya, dampak pencemaran lingkungan hidup operasi Freeport Rio Tinto di Papua. Teknologi yang tak layak, erosi dari limbah batuan mencemari perairan di gunung dan gundukan limbah batuan yang tidak stabil telah menyebabkan sejumlah kecelakaan. Logam berat pada tanaman dan satwa liar, perusakan habitat muara. Untuk yang selanjutnya, dampak pencemaran lingkungan hidup operasi Freeport Rio Tinto di Papua. Freeport Rio Tinto telah gagal mematuhi permintaan pemerintah untuk memperbaiki praktik pengelolaan limbah berbahaya. Telah lalai dalam pengelolaan limbah batuan, bertanggung jawab atas longsor berulang pada limbah batuan Danau Wanagon yang berujung pada kecelakaan fatal dan keluarnya limbah beracun yang tak terkendali, yaitu pada tahun 2000. Pelanggaran dan pencemaran lingkungan. Untuk kesimpulannya, yang pertama yaitu tanggung jawab sosial perusahaan adalah kepedulian perusahaan terhadap kepentingan pihak-pihak lain secara lebih luas daripada sekedar terhadap kepentingan perusahaan belaka. Yang kedua, indikator keberhasilan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat sendiri terlihat dari bagaimana masyarakat setempat merasakan manfaat dengan adanya kegiatan yang dilakukan perusahaan. Untuk yang ketiga, karena dengan memperhatikan kesejahteraan masyarakat setempat dan memperhatikan limbah dari produk yang dihasilkan, maka perusahaan tersebut telah menjalankan tanggung jawab sosialnya kepada masyarakat. Untuk yang keempat, dengan begitu terjalin hubungan yang baik antara masyarakat setempat dengan perusahaan.
Mungkin hanya itu yang bisa disampaikan dari kelompok kami. Saya ucapkan terima kasih.